Salam damai sejahtera bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Tentu kita sering melihat di dalam gereja kita banyak menggunakan dupa, atau bahasa anak-anak di sinar, orang yang membawa wiruk atau dupa bisa mengeluarkan asap yang harum. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa gereja kita menggunakan dupa dalam misa? Anak laki-laki altar kami secara praktis berjuang untuk mendapatkan kehormatan menjadi pembawa wiruk atau pedupaan. Mereka suka menjadi pembawa wiruk karena mereka bisa memakai lebih banyak hiasan renda dalam bajunya. Dan juga mereka tahu bahwa pembawa wiruk adalah pekerjaan yang paling rumit dan disediakan untuk yang lebih tua, terutama anak laki-laki yang lebih berpengalaman. Penggunaan dupa adalah opsional untuk sebagian besar misa. Hal ini digunakan untuk memurnikan peti mati di pemakaman dan juga untuk memberkati patung dan gambar. Namun banyak pastor Katolik saat sekarang memilih untuk tidak menggunakan dupa dalam misa, dan juga umat di banyak paroki telah melupakan penggunaan dan makna dupa dalam ibadah kita. Selama 50 tahun terakhir, banyak tradisi Katolik telah ditinggalkan dan dilupakan. Terlalu banyak umat Katolik hanya mengikuti gerakan dan tidak memahami apa arti dari devosi dan tindakan penyembahan yang berbeda. Ketika kesempatan datang untuk meninggalkan cara-cara lama, banyak imam menyisihkannya dalam upaya untuk menyederhanakan ibadat Katolik dan membuatnya lebih mudah diakses oleh orang-orang. Penggunaan dupa untuk ibadah yang tercatat pertama kali berasal dari Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi. Itu 400 tahun sebelum zaman Abraham. Dupa juga digunakan di Tiongkok kuno dan berperan dalam upacara Buddha, Shinto, dan Tao. Umat Hindu juga menggunakan dupa dalam ibadah dari zaman kuno. Dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan instruksi kepada Musa tentang bagaimana membangun kemah, bait suci keliling Tuhan. Kitab Keluaran menceritakan instruksi untuk membangun mezbah dupa untuk berdiri di sisi altar korban. Kita baca dalam Keluaran 30 ayat 1-10. Ketika imam memasuki tabernakel setiap pagi dan sore untuk merawat pelita yang terus menyala, dia juga diperintahkan untuk mempersembahkan dupa. Sama seperti lampu minyak yang menyala terus-menerus di bait suci sebagai tanda kehadiran Tuhan, demikian juga tiang asap terus-menerus naik ke surga dari tabernakel. Tiang asap adalah tanda kehadiran Tuhan yang terus-menerus membimbing orang-orang. Hal itu terdengar kembali ke daerah ke asap yang menuntun orang-orang melewati hutan belantara pada siang hari dan tiang api yang menuntun mereka pada malam hari. Tuhan bahkan memberi Musa resep untuk membuat dupa seperti yang dijelaskan dalam Keluaran 30 ayat 34-36. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa malak. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Persembahan dupa orang Yahudi berlanjut selama periode perjanjian lama. Pertama di tabernakel dan kemudian di bait suci di Yerusalem.
Dupa juga dipersembahkan sebagai bagian dari upacara keagamaan di sekitar agama pagan. Faktanya, sebagian besar referensi dalam Alkitab tentang dupa adalah para nabi Perjanjian Lama yang meratapi kenyataan bahwa terlalu sering orang Yahudi telah meninggalkan Tuhan dan memilih untuk berkorban, termasuk mempersembahkan dupa kepada dewa-dewa palsu. Mengapa orang pertama kali mempersembahkan dupa? Para imam agama kafir percaya bahwa dupa adalah persembahan spiritual. Asap merupakan zat perantara antara bumi dan udara. Setan-setan itu ditandai dengan bau belerang, dan dupa yang harum akan mengusir mereka. Sementara itu, para dewa yang berguna akan ditenteramkan dan memberikan perlindungan dan juga kemakmuran bagi semua penyembahnya. Praktek pengasapan di zaman baru atau New Age menghubungkan orang-orang dengan tradisi yang diduga penduduk asli Amerika menggunakan asap wangi untuk memurnikan atmosfer suatu area untuk menyingkirkan hal-hal yang negatif dan menciptakan suasana hati yang positif. Tersirat dalam diskusi tenang tentang noda adalah gagasan tahayul bahwa roh jahat sedang diusir menjadi asap harum dan roh baik akan senang dan diundang. Para penyembah berhala mempersembahkan korban untuk mendapatkan keuntungan dari para dewa. Persembahan dupa dilarang oleh Tuhan dalam Perjanjian Lama. Karena itu bukan hanya cara untuk mempersembahkan penyembahan dewa-dewa, tetapi juga cara tersebut untuk mengundang mereka ke dalam kehidupan seseorang. Ayah Yohanes Pembaptis, Zakaria, adalah seorang imam agama Yahudi. Dia mengambil gilirannya melayani di Bait Suci ketika malaikat Gabriel muncul memberitahu dia tentang kehamilan istrinya Elizabeth. Tugas Bait Suci yang dia lakukan saat itu adalah mempersembahkan dupa pada malam hari. Saat dia melakukannya, tindakannya menggemakan Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Pemazmur mengungkapkan arti sebenarnya dari persembahan korban. Itu bukan untuk menenangkan dewa-dewa palsu yang marah atau untuk mengusir setan-setan yang menakutkan. Sebaliknya, asap yang mengepul adalah simbol doa. Asap yang mengepul dan mengangkat tangan sebagai isyarat doa tradisional memberikan simbol yang paling kuat dan menyentuh dari doa yang murni dan sepenuh hati kepada Tuhan yang benar. Aksi doa yang indah ini terlihat pada pengumuman kelahiran Yohanes Pembaptis, bahwa seorang imam Perjanjian Lama sedang mempersembahkan dupa ketika kelahiran pendahulu dari Perjanjian Baru diumumkan, mengaitkan penggunaan dupa sebagai persembahan doa dengan penyembahan kepada Kristus Tuhan. Pemenuhan ibadah ini digambarkan dalam kitab Wahyu ketika Santo Yohanes memiliki visi tentang ibadah di sorga. Kita bisa baca dalam Wahyu bab 4. Dia memahami penyembahan di surga sebagai penyempurnaan dari penyembahan Yahudi di Bait Suci. Karena visinya dan karena orang Kristen mula-mula adalah orang Yahudi, sangat masuk akal untuk berasumsi bahwa orang Kristen mula-mula menggunakan dupa dalam upacara ekaristi mereka. Persembahan dupa seperti yang dilihat dalam beberapa abad pertama, tulisan gereja biasanya negatif. Salah satu cara paling umum untuk meminta orang Kristen
mengkompromikan iman mereka adalah dengan memaksa mereka mempersembahkan dupa kepada dewa-dewa kafir. Oleh karena itu, kemungkinan besar praktik penggunaan dupa dalam ibadat Kristen ditinggalkan untuk menghindari kebingungan di antara umat beriman dan untuk memberikan kesaksian yang jelas. Persembahan dupa dikaitkan dengan penyembahan berhala dan oleh karena itu ditinggalkan oleh orang Kristen. Dupa dalam penyembahan muncul kembali sekitar abad ke-5 setelah kekristenan menjadi mapan. Penggunaannya meningkat di timur dan di barat sehingga penggunaannya sebagai simbol doa dan sebagai sarana pengudusan dan juga pemurnian menjadi universal. Saat penggunaan dupa meningkat, hubungannya dengan kitab Wahyu terlihat semakin lebih jelas. Rasul Yohanes melihat dengan jelas bahwa persembahan dupa adalah lambang doa yang indah. Jadi dia menulis 24 tua-tua itu jatuh di hadapan anak domba. Masing-masing penatua memegang harpa dan cawan emas berisi dupa yang merupakan doa orang-orang kudus. Asap dupa bersama dengan doa umat Tuhan naik di hadapan Tuhan dari tangan malaikat. Para pelayan di misa Katolik berlutut di depan altar selama Sanctus ketika umat beriman bernyanyi bersama para malaikat, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu." Saat mereka melakukannya, mereka menggemakan malaikat di surga. Kemudian, pelayan mengayunkan dupa saat imam mempersembahkan anak domba Allah di atas altar. Pada saat itu dalam misa, pintu surga terbuka, bumi dan surga bertemu, dan kita mendapatkan sedikit kemuliaan. Karena itu, persembahan dupa dalam misa merupakan bagian penting dari ibadat Katolik. Pada saat itulah penyembahan kita di bumi terhubung dengan penyembahan surga. Juga nubuat Malaki digenapi. Dia mengucapkan firman Tuhan dalam Malaki 1 ayat 11 dikatakan, "Sebab dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa." Firman Tuhan semesta alam. Semoga menginspirasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.